Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kelompok kami, yaitu analisa sistem rekam medis Puskesmas Kecamatan Pancoran Barat. Nama saya Ahmad Terul Amri, NIM saya 1218-2011. Latar belakang. Sistem informasi telah berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat dan terbukti berperan dalam berbagai kegiatan. Keberadaan sistem informasi mendukung kinerja peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas bagi berbagai instansi, baik instansi pemerintahan negeri, swasta, maupun perorangan atau individual, serta mendorong perwujudan masyarakat yang maju dan sejahtera. Permasalahan. Dalam pembuatan website ini terdapat berbagai permasalahan yang menjadi titik pembahasan pada website ini. 1. Puskesmas Kecamatan Pancoran membutuhkan media Simpus untuk mempermudah catatan rekam medis dan pengelolaan data obat. Media Simpus mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas, maka dari itulah dibentuklah web ini untuk menghindari kecacatan data. Deskripsi produk dan servis. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai produk dan servis. 1. Data user. 2. Data pasien. 3. Data dokter. 4. Data obat. 5. Data rekam medis. 6. Data informasi puskesmas. 7. Data kategori obat. 8. Data kontak kami. 9. Data tentang puskesmas. Keuntungan yang diharapkan. Berikut ini adalah keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan. 1. Dari sisi puskesmas, mempermudah penyimpanan data rekam medis, mempermudah penginputan data user, pengguna atau anggota, mempermudah menginput data pasien, mempermudah menambah, menghapus, dan mengedit data, mempermudah mendapat informasi puskesmas dan tentang puskesmas, mempermudah membuat data informasi pasien baru. Dari sisi pemakai, mempermudah pencarian informasi puskesmas, mempermudah pelayanan pendaftaran, mempermudah pelayanan rekam medis, mempermudah pelayanan kontak kami. Perencanaan aktivitas secara global. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan secara global. 1. Deskripsi aktivitas analisa desain sistem. Jumlah hari 21 hari, estimasi biaya 500.000. 2. Desain web 25 hari, estimasi biaya 500.000. 3. Pemrograman, jumlah hari 25 hari, estimasi biaya 3 juta. 4. Testing 6 hari, estimasi biaya 100.000. 5. Instalasi, jumlah hari 5 hari, estimasi biaya 100.000. Dokumentasi laporan 6 hari, estimasi biaya 100.000. 7. Training, jumlah hari 11 hari, estimasi biaya 500.000. 8. Administrasi, jumlah hari 6 hari, estimasi biaya 2 juta. 9. Pemeliharaan website 10 hari, estimasi biaya 500.000. 10. Tambahan kerja dan rapat, jumlah hari 10 hari, estimasi biaya 1 juta. Total aktivitasnya, jumlah harinya 115 hari, estimasi biayanya 7.300.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar Sayogi. Saya akan menjelaskan tentang analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan yaitu terdapat pasien, sistem, dan admin. Pasien akan melakukan login, setelah itu sistem akan menampilkan menu beranda, dan admin akan menginput rekam medis. Jika data tidak valid, akan kembali lagi ke admin.
Jika nanti datanya valid, akan melakukan penyimpanan atau save. Habis itu, sistem menyimpan data rekam medis. Lalu, pasien pilih menu rekam medis, lalu untuk memasukkan nomor NIP, dan sistem akan menampilkan input NIP. Habis itu, sistem akan menampilkan hasil rekam medis. Jika sudah selesai, akan melakukan logout atau keluar. Oke, next. Di sini ada desain basis data atau IRD. Di sini terdapat pasien, rekam medis, admin, dan data obat. Di pasien ini terdapat ID, NIP, nama, tanggal lahir, unit kerja, alamat, nomor askes, dan telepon. Pasien menerima rekam medis. Di rekam medis juga terdapat NIP, obat, tanggal, dan diagnosa. Habis itu admin akan menginputnya. Di admin juga terdapat ID, username, paspor, ID session, level, email, dan blokir. Lalu admin akan mengelola data obat yang terdapat ID data obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bojan akan membahas desain basis data spesifikasi nama spesifikasi file. 1. Spesifikasi file user. Nama filenya user, akronimnya user.sql. Fungsinya untuk menyimpan data pengguna. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index quintil. Akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 1031, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 2. Spesifikasi file data obat. Nama filenya data underscore obat, akronimnya data underscore obat.sql. Fungsinya untuk menyimpan data obat. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 211, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 3. Spesifikasi file data pasien. Nama filenya adalah data underscore pasien, akronimnya data underscore pasien.sql. Fungsinya untuk menyimpan data pasien. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 691, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 4. Spesifikasi file hubungi. Nama filenya adalah hubungi, akronimnya hubungi.sql. Fungsinya untuk menyimpan pesan pasien. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 466, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 5. Spesifikasi file identitas. Nama filenya identitas, akronimnya identitas.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 266, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 6. Spesifikasi file informasi. Nama filenya informasi, akronimnya informasi.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master, index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 311, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya yang ada di bawah ini. 7. Spesifikasi file obat keras. Nama filenya obat underscore keras, akronimnya obat underscore keras. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 1111, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya ada di bawah ini. 8. Spesifikasi file obat terbatas. Nama filenya obat underscore terbatas, akronimnya obat underscore terbatas.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 1111, kunci fieldnya ID, softwarenya MySQL, tabelnya ada di bawah ini. 9. Spesifikasi file obat bebas terbatas. Nama filenya obat bebas underscore terbatas, akronimnya obat underscore bebas underscore terbatas.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master, organisasi filenya index quintil, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 1111, kunci filenya ID, softwarenya MySQL, tabelnya ada di bawah ini.
10. Spesifikasi file rekam medis. Nama filenya rekam_medis. Akronimnya rekam_medis .sql. Fungsinya untuk menyimpan rekam medis. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 267. Kunci filenya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. 11. Spesifikasi file tentang Prokesmas. Nama filenya tentang _Prokesmas. Akronimnya tentang _Prokesmas.sql. Fungsinya untuk menyimpan data. Tipe filenya file master. Organisasi filenya index sequential. Akses filenya random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 1011. Kunci filenya ID. Softwarenya MySQL. Tabelnya yang ada di bawah ini. Berikut adalah gambar dari struktur navigasi. Yang ada di dalam struktur navigasi ada login, informasi Puskesmas, di bawahnya informasi Puskesmas ada kotak. Kotaknya di bawah kotak ada rekam medis. Rekam medis, dalam rekam medis bisa ada masukkan NIP, data rekam medis. Di bawah rekam medis ada beranda. Di bawah beranda ada visi dan misi. Di bawah visi dan misi bisa logout. Pembuatan kode program. Tag header. Tag header hit digunakan bagian halaman web yang merupakan header. Tag ini bisa muncul lebih dari satu kali tergantung kebutuhan. Bagian atas web di mana kita meletakkan logo dan judul situs adalah tempat terbaik untuk tag header. Contoh penggunaan tag header ada di bawah ini. Tag nav. Tag nav digunakan sebagai kontainer dan menuju navigasi sebaliknya. Digunakan untuk menu utama yang rasa penting seperti pada bagian header. Contoh penggunaan tag nav ada di bawah ini. Tag footer. Tag footer biasanya digunakan pada bagian bawah halaman di mana kita menampilkan beberapa informasi mengenai website, walaupun penggunaan paling jelas adalah bagian footer halaman, letakkan copyright, about use, dan lain-lain. Tag ini juga cocok digunakan pada bagian bawah artikel untuk menampung informasi tambahan seperti tentang penulis maupun link untuk share ke sosial media. Contoh penggunaan tag footer ada di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian sistem. Skenario pengujian. Hasil yang diharapkan. Kesimpulan. 1. User input data akun login. Hasil yang diharapkannya muncul tampilan beranda. Kesimpulannya file. Pada menu bar, klik rekam medis untuk melihat data rekam medis. Muncul masukan name, file, pasien input NIP untuk melihat data. Hasil yang diharapkannya menampilkan data rekam medis. Kesimpulannya file. Pemeliharaan sistem. Semua sistem informasi sewaktu-waktu berubah. Pemeliharaan sistem adalah kegiatan yang membuat perubahan ini. Keperluan pemeliharaan sistem. Sistem perlu dipelihara karena beberapa hal, yaitu sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, sehingga kesalahan-kesalahan sistem perlu diperbaiki. Sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar atau perubahan bisnis. Sistem perlu ditingkatkan. Biaya pemeliharaan sistem sering diabaikan. Kenyataan biaya pemeliharaan sistem merupakan biaya yang cukup besar. Biaya pemeliharaan perangkat lunak telah harus menerus naik selama 25 tahun. Beberapa perusahaan membelanjakan 80% atau lebih dari anggaran sistem mereka pada pemeliharaan perangkat lunak. Jenis pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. 1. Pemeliharaan korektif. 2. Pemeliharaan adaptif. 3. Pemeliharaan perfektif. 4. Pemeliharaan
preventif. Pemeliharaan korektif adalah bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. 2. Pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. 3. Pemeliharaan penyempurnaan. Pemeliharaan penyempurnaan mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas kemampuan untuk dipelihara. Tindakan ini juga memungkinkan sistem untuk memenuhi persyaratan pemakai yang sebelumnya tidak dikenal. 4. Pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Prosedur untuk memelihara sistem. SDLC, System Development Life Cycle, dan SWDLC, Software Development Life Cycle. Definisi data standar, bahasa pemrograman standar, rancangan modul yang dapat digunakan kembali, dokumen standar, kontrol sentral. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang tentunya sesuai dengan data-data yang sebenarnya adalah sebagai berikut. 1. Pendaftaran pasien baru lebih mudah dan terorganisir dengan baik dengan dibuatnya sistem database sehingga tidak terjadi penumpukan arsip pendaftaran pasien baru. Yang kedua, data rekam medis yang disimpan ke dalam sistem database sangat efisien karena mengurangi terjadinya kerusakan pada data atau dapat mengurangi terjadinya kehilangan data arsip. Yang ketiga, dengan dibuatnya sistem informasi puskesmas, proses penyimpanan dan pencairan data atau dokumen puskesmas dapat lebih mudah dikelola oleh pihak puskesmas sehingga tidak membuang banyak waktu. Yang keempat, dengan sistem informasi puskesmas ini, proses pelayanan apotek dibuat menjadi lebih efektif. Tugas apotek tidak perlu lagi mencatat ulang resep dari dokter sehingga dapat menghemat waktu pelayanan. Oke, next. Di sini terdapat saran ya. Berdasarkan proses perancangan yang telah dibangun dan dilihat dari segi waktu yang masih dibutuhkan untuk rancangan sistem ini, maka ada beberapa saran yang dapat diusulkan, yaitu diharapkan pada perancangan program yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara langsung guna meningkatkan kinerja seluruh elemen. Yang kedua, diharapkan sistem ini dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.